Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami perwakilan dari kelompok 2 SDIT Saadiah Unit Selayo akan menampilkan karya terbaik kami dalam membuat media kreatif. Baiklah Ustadzah dan Ustazah, seperti yang sama-sama sudah kita lihat di depan kami, ada sebuah box yang sangat cantik. Ya, dan insya Allah tampilan di dalamnya tidak kalah cantik dari tampilan luarnya. Pada kesempatan kali ini, kami membuat sebuah media yang bertemakan Smart Box. Seperti namanya Ustadz dan Ustazah, box ini bukanlah sembarang box, tapi dengan box ini kita yang guru bisa menjadi lebih kreatif dalam menciptakan berbagai media pembelajaran dan juga tentunya akan sangat bermanfaat bagi peserta didik kita. Mereka akan kaya dengan ilmu pengetahuan karena dalam satu box ini dapat digunakan berbagai macam media pembelajaran dan juga berbagai macam mata pelajaran yang dapat kita terapkan dalam satu box cantik ini. Ada yang penasaran Ustadz dan Ustazah seperti apa isinya? Tapi sebelum kami menampilkan isi di dalamnya, sebelum kami buka, kami minta terlebih dahulu tepuk tangan yang meriah dari Ustadz dan Ustazah semuanya. Baiklah, Sanika, bisa bantu dibuka, Zah? Ya, kita hitung sama-sama ya Ustadz dan Ustazah. 3, 2, 1. Jadi seperti inilah tampilan dalamnya Ustadz dan Ustazah. Media yang kami ciptakan kali ini adalah media yang dapat digunakan oleh berbagai kelas dalam proses pembelajaran. Di sini kami mengambil 3 mata pelajaran, tapi untuk 4 media sekaligus. Jadi Ustadz dan Ustazah tidak perlu banyak-banyak media, cukup dalam satu box ini sudah tercover semuanya. Di sisi yang pertama itu kami membuat ini untuk pembelajaran kelas 1 bisa, kelas 2 bisa, 3 dan 4 mungkin masih menggunakan atau mempelajari media Garuda Pancasila ya Ustadz dan Ustazah. Dan pengalaman kami sebagai guru kelas 1 mengajarkan simbol dan bunyi Pancasila itu adalah sesuatu yang sulit bagi anak-anak, terutama untuk menghafal simbol beserta bunyi sila tersebut. Jadi di sini untuk bahannya sendiri kami menggunakan semua yang bekas-bekas ya Ustadz dan Ustazah, walaupun kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ini adalah sisa-sisa media pembelajaran yang kami gunakan di kelas. Seperti contohnya gambar burung Garuda ini adalah bekas printan media kami, bahkan ini udah tahun lalu Ustadz dan Ustazah. Dan juga kertas-kertas yang kami gunakan, kertas origami adalah bekas dari pembuatan media-media yang lainnya. Di sini untuk slide yang pertamanya, kalau biasanya di kelas anak membantu anak-anak itu menghafal dengan cara seperti pembacaan deklarasi Pancasila. Jadi anak contohkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Nah, jadi seperti itu Ustazah. Jadi di sini sudah ada bunyi sila pertama dan di sini anak-anak dapat melihat sendiri simbol sila pertama itu adalah bintang emas. Seperti apa bentuknya, anak-anak kita insya Allah akan tahu dan lebih paham dengan ini. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Jadi di sini anak-anak kita dapat melihat langsung seperti apa bentuk rantainya, seperti apa warna rantainya. Dan insya Allah ini akan memudahkan anak-anak kita untuk dalam pengerjaan soal nantinya.
Baiklah Ustaz dan Ustazah, tadi Zafani sudah menjelaskan sisi yang pertama. Di sini Ana akan melanjutkan sisi yang kedua. Di sisi yang kedua ini ada yaitu kantong perilaku Pancasila. Nah, di kantong perilaku Pancasila ini dapat kita lihat Ustaz dan Ustazah, di sini ada terdiri dari 5 kantong, yaitu ada kantong sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini kita juga melengkapinya dengan simbol sila-sila Pancasila. Nah, pada bagian bawahnya Ustaz dan Ustazah, di sini kita juga sudah menyediakan plang, yaitu contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bisa kita contohkan Ustaz dan Ustazah. Di sini ada berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Nah, ini merupakan contoh penerapan sila pertama, maka bisa kita masukkan dia ke dalam kantong sila pertama. Nah, bagi anak kita yang belum bisa membaca Ustaz dan Ustazah, di sini kita juga ada menyediakan gambarnya. Jadi anak juga bisa mengamati gambarnya tanpa bisa membaca. Baiklah Ustaz dan Ustazah, seperti yang sudah ditampilkan oleh Zaniken tadi, printan ini kami dapat dari kertas bekas juga Ustaz dan Ustazah, bahkan ini adalah hasil printan rapor yang salah. Jadi untuk tangkainya sendiri ini adalah bekas stick yang kami gunakan saat pembuatan bendera pada 17 Agustus kemarin. Dan juga styrofoamnya, styrofoam bekas ya Ustaz dan Ustazah, bisa dilihat di sini sudah bolong-bolong, tapi kami tetap memanfaatkannya. Dan kita masuk ke sisi yang ketiga Ustaz dan Ustazah. Ini adalah bentuk-bentuk bangun datar. Ini adalah pelajaran matematika Ustaz dan Ustazah. Jadi di sini biasanya kan anak-anak kita tuh susah membedakan bentuk bangun datar. Jadi ada persegi panjang biasanya kami berinisiatif untuk membuat bentuk bangun datar. Ini kami agak tinggikan posisinya agar anak nampak sisinya Ustaz dan Ustazah. Namanya origami polos saja, lalu kita perlihatkan kepada anak-anak ini adalah bentuk persegi panjang, ini adalah bentuk persegi. Namun sekarang kami mengkreasikan dengan bentuk bendanya sekaligus. Persegi panjang ada contohnya di sini penghapus, dan juga segitiga ada contoh gambar semangka. Dan di sisi yang keempat, baiklah Ustaz dan Ustazah, pada sisi keempat kita mengambil mata pelajaran bahasa Inggris dengan materinya family members. Di sini juga kita sudah tempelkan gambar-gambar anggota keluarga. Boleh diputar Ustazah Fani? Nah, di sini bagian tengahnya itu bisa kita putar dan sudah dilengkapi dengan panahnya. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, maka bisa kita putarkan bagian sininya. Oke, contohnya gambar sisternya. Ini juga semuanya dari kardus ya Ustaz dan Ustazah. Baiklah Ustaz dan Ustazah, demikian warahmatullahi wabarakatuh. Zafani, Zah. Oke, 1, 2.